Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait judi online, 10 diantaranya adalah pegawai dan staf di Kementerian Komunikasi dan Digital. Para pelaku ini melindungi situs judi online agar tidak diblokir. Seperti apa modus yang dilakukan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya dan juga Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Prabu Revolusi. Selamat malam Mas Prabu, selamat malam Mas Alphonse. Selamat malam. Selamat malam, Saya akan Mbak ke Fitri. Mas Prabu terlebih dahulu. Komdigi ini kan seharusnya menjadi salah satu garda terdepan dalam pemberantasan judi online, namun ternyata ada oknum pegawainya yang justru melindungi 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Ya, saya sepakat bahwa Komdigi dan juga beberapa kementerian lembaga lain yang terlibat dalam Satgas itu adalah ujung tombak negara ya dalam hal perang terhadap judi online. Namun saya melihat bahwa oknum di Komdigi yang pada akhirnya tertangkap dan terkuak ke publik ini ya sebagai sebuah momentum, Mbak, untuk bersih-bersih dari dalam gitu. Eh, kita tahu bahwa modus melakukan kejahatan seperti ini kan bisa terjadi di mana saja, di luar ataupun juga di dalam kementerian. Nah, kami mengapresiasi Satgas dalam hal ini juga APH kepolisian yang langsung ya melakukan tindakan penangkapan dan juga penegakan hukum kepada oknum yang ada di kementerian. Jadi walaupun itu berada di dalam kementerian, kami sangat mendukung dan instruksi dari Ibu Menteri sejauh ini sangat tegas dan juga solid ya, tidak pandang bulu jika ada oknum-oknum lain di Kementerian Komdigi ataupun juga bahkan di lembaga lain untuk segera disikat saja begitu. Kita ingin segera mungkin perang terhadap judol ini kan efektif ya. Ya, walaupun terjadi penurunan yang sangat signifikan, perlu diakui ya bahwa setelah Satgas dibentuk sejak Juni 2024, potensi transaksi judi online ini kan turun signifikan ya dari 900 triliun menjadi sekitar 160-an triliun sekarang ini. Nah, Baik, Mas sisa-sisanya Prabu. ini ya barangkali ini adalah tikus-tikusnya yang harus segera dibasmi dengan cara-cara yang luar biasa dan tidak hanya prosedural ya, langsung Oke. mengambil tindakan yang memang masuk ke sarangnya begitu. Oke. Nah, Mbak Fitri. apakah sebelumnya Satgas Judi Online yang dibentuk tidak mendeteksi kasus ini sedari awal? Satgas itu kan dibentuk bulan Juni 2024. Ya, kami kerja tentu dengan mempelajari, menganalisa modus-modus yang muncul ya terkait judi online ini. Nah, selama kami bekerja beberapa bulan terakhir, kita melakukan segala upaya ya untuk bisa menurunkan potensi terjadinya transaksi judi online, apakah itu lewat penegakan ataupun juga pencegahan. Nah, di pencegahan di Komdigi karena merupakan Satgas di pilar pencegahan, salah satu tugas kami adalah melakukan patroli siber dan juga take down ya terhadap konten situs aplikasi yang berhubungan dengan judi online. Nah, dari sekian juta, ya kurang lebih saya katakan sekian juta ya alamat situs konten terkait judi online ini, ya sudah lebih dari 5,4 juta konten yang kita take down atau situs yang kita take down terkait judi online. Nah, ini kan sisa-sisanya nih, Mbak, yang terus kita coba untuk telusuri di mana gitu sangkarnya. Oke. Nah, ini kan prosesnya Baik. butuh waktu. Nah, pada saat kita melihat bahwa ada anomali, ada hal-hal yang tidak beres begitu. Nah, kita bahas di Satgas bahwa ini ada masalah nih ya dalam hal penegakan atau pemutusan akses ini gitu. Dan kemudian Oke. APH bergerak ya ternyata masuk ke sangkarnya. Ya, buat Oke. kami dan juga tentunya Ibu Menteri pada saat ini justru malah melihat bahwa ini adalah momentum yang sangat bagus ya untuk bersih-bersih langsung nih dari sumbernya. Oke, baik Mas Alphonse, bagaimana komentar Anda soal keterlibatan pegawai Komdigi ini yang justru melindungi situs judi online? Ya, ya katakan pepatahnya ya pagar makan tanaman lah. Jadi harusnya kita pagar ini kan diciptakan untuk melindungi tanamannya. Ini malah dia jadi makan tanaman gitu. Jadi ini dilakukan, saya percaya dilakukan oleh oknum. Cuman hal ini menjelaskan banyak hal yang tidak kurang logis. Selama 2 tahun ini kami berusaha mencari solusi, sarankan ada Satgas, sarankan banyak solusi. Lalu kenapa ini
kelihatan Satgasnya udah cukup kuat, ada kepolisian, ada PPATK, ada OJK, ada Kominfo. Lalu kok kelihatannya kok gembos terus. Rupanya hari ini jawabannya. Jadi rupanya ada tikus di dalamnya gitu loh. Jadi malah itu situsnya malah bukannya tugasnya untuk memblokir, malah dilindungi supaya tidak terblokir. Nah dari sini kita harus belajar. Udah terjadi. Kita buat apa menangisi susu yang tumpah gitu. Bahwa kita belajar bahwa perlu adanya transparansi, perlu adanya kontrol. Jadi kalau kontrol misalnya lakukan pakai audit lagi, nanti auditnya masuk angin lagi, percuma juga. Ini kan sering terjadi di negara kita. Kita harus realistis juga gitu loh. Jadi saya sarankan untuk audit ini mungkin Kominfo memulai melakukan keterbukaan transparansi yang hal-hal yang wajar, bukan hal yang rahasia. Transparansi misalnya, nih ada situs yang bulan ini kami deteksi ada 5.000 situs yang judi online, langsung secara live ditampilkan. Lalu masyarakat bisa mengecek bahwa ini udah blokir belum, ini blokir belum. Kalau belum diblokir, nah masyarakat bisa melakukan pengecekan. Jadi itu bahkan Kominfo nggak perlu mengeluarkan uang. Dan saya yakin banyak institusi, banyak masyarakat yang dengan senang hati akan melakukan pengecekan, bahkan juga memberikan informasi bahwa ini ada ini nih, belum diblokir nih, ada situs ini gitu loh. Nah, kira-kira hal itu yang saya pikir perlu kita pelajari lah dari kasus ini. Oke, Mas Prabu, mengenai transparansi dan pengawasan ini seperti apa? Saya setuju sekali dengan idenya Mas Alphonse ya. Jika kita bisa menemukan mekanisme untuk membuat publik secara langsung ya melihat, memonitor, mengawasi proses bagaimana kita melakukan perang terhadap judi online, saya sangat-sangat sepakat. Sebagai gambaran ya, rata-rata per hari ini saya sedang baca datanya, per hari itu sekitar 19.000 sampai 20.000 konten situs, aplikasi, alamat IP yang kami take down. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan informasi itu kepada publik? Ayo kita sama-sama formulasikan, gitu ya. Saya sangat-sangat sepakat bahwa kami membutuhkan partisipasi publik. Saya juga sangat sepakat. Kalau Mbak Fitria dan juga Mas Alphonse lihat di Instagram saya, baru pagi tadi ada satu netizen yang memberikan message kepada saya tentang satu situs dan juga influencer ya yang menjadi kaki tangannya judul. Itu kami proses nggak sampai 1 jam, situs dan juga influencernya langsung di freeze gitu. Jadi sebenarnya prosesnya sangat cepat. Nah, sesuai dengan yang Mas Alphonse katakan, kecurigaan kita tentang kenapa kok ini sisa-sisanya ya, sisa-sisanya ini kok sulit sekali gitu. Nah, kecurigaan itulah yang kemudian kita bahas di Satgas dan pada akhirnya muncul lewat penegakan hukum ya. Kita perlu pahami bahwa penegakan hukum itu ranahnya ada di kepolisian, begitu tidak di Komdiji ya. Komdiji kan pencegahan. Nah, dibahas di Satgas dan ternyata ada apa oknumnya di Komdiji dan saya melihat momentum ke depannya Mbak Fitria harusnya lebih cepat lagi nih kita melakukan pembasmian judul ini. Ibu Menteri bahkan mentargetkan 3 juta lagi ya konten yang harus kita sikat nih terkait judul ini. Oke, Mas Prabu, sejauh ini tapi bagaimana koordinasi dari Komdiji dengan pihak kepolisian? Apakah kemudian akan ada lanjutan pemeriksaan ke sejumlah direktorat misalnya, atau akan seperti apa sikap kooperatif yang ditujukan oleh Komdiji? Yang pertama, kami dengan kepolisian itu satu satgas, ya tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi kami dengan kepolisian, dengan OJK, dengan PPATK itu berkoordinasi setiap hari ya terkait pembasmian atau pemberantasan judul ini. Jadi masing-masing saling mengerjakan tugasnya gitu. Nah, yang kedua, pesan dari Ibu Menteri Mutia sangat jelas pada saat kemarin memberikan pernyataan usai bertemu dengan Bapak Presiden bahwa kita membuka ruang seluas-luasnya bagi APH untuk melakukan tugasnya dalam hal penegakan hukum. Ya jika harus membuka ruang kami, besok pun kami akan bukakan, ya tidak ada yang kami lindungi. Ya di instruksi Menteri yang baru saja diterbitkan 2 hari yang lalu dikatakan bahwa tidak ada satu insan di Komdiji yang boleh melarang APH untuk melakukan pemeriksaan. Artinya kami justru ingin menjadikan momentum ini sebagai momentum untuk betul-betul membersihkan ya apa yang memang harus dibersihkan. Penyakitnya ini harus kita keluarkan dari semua elemen ya, termasuk juga dari kementerian.
Oke, baik terakhir ke Mas Alphonse, berarti next-nya seperti apa terutama untuk menutup celah agar kemudian tidak ada praktik seperti ini lagi yang kemudian mengganggu pemberantasan judi online? Kalau kita lihat bahwa cara yang digunakan adalah meminta menggunakan bantuan orang dalam untuk melakukan pengebosan, sebenarnya dapat diambil kesimpulan secara tidak langsung bahwa aksi pemblokirannya cukup efektif. Kita tidak bilang bahwa bisa 100% kita memblokir judi online seperti prostitusi. Saya rasa tidak mungkin bisa 100% dibasmi, tetapi bisa ditekan semaksimal mungkin. Nah, kalau sampai mereka harus melibatkan orang dalam untuk melakukan hal ini, artinya sebenarnya tindakan pemblokirannya sudah cukup efektif. Nah, jadi Kominfo saya dukung, lanjutkan terus dan harap terbuka saja, berikan keterbukaan yang wajar. Informasi memang bukan informasi rahasia, situs-situs judul silakan diumumkan untuk diblokir dan lakukan 3 langkah. Langkah ada short term dan medium term itu adalah pemberantasan penegakan hukum pemblokiran itu memberantas judi online, tapi long termnya juga dilaksanakan seperti literasi digital dan finansial ke masyarakat. Karena sebenarnya itu kalau masyarakat literasi digital dan finansialnya cukup tinggi, mereka akan tahu bahwa sebenarnya judi online ini bukan judi, ini bodoh. Ini bandarnya nentuin kamu menang atau kalah. Kalau literasi digital dia tinggi, dia tahu dia nggak akan mau main itu, dia bodoh banget gitu loh. Yang kedua literasi finansial, mereka tahu bahwa uang aku pas-pasan gitu. Kenapa kok berharap dapat uang yang lebih itu dengan main judi ini malah jadi hilang kan. Nah, kalau kita bisa memberikan literasi digital dan finansial dalam jangka panjang ke masyarakat, pelan-pelan peminat judi online akan turun. Jadi mungkin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini perlu dilaksanakan secara paralel. Oke, baik Mas Alphonse dan juga Mas Prabu. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.